Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu kembali dengan Bapak dalam mata pelajaran BTQ atau baca tulis Al-Qur'an. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini di bulan Ramadan, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dan kemuliaan bulan Ramadan pada tahun ini, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah dengan sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang dirahmati oleh Allah, bulan Ramadan diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya. Kenapa demikian? Karena di bulan Ramadan Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim, sehingga dengan kemuliaan Al-Qur'an maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia di antara bulan-bulan yang lainnya. Oleh karena itu, maka manfaatkanlah ketika kita bisa mengalami bulan Ramadan, karena di dalamnya Allah menyimpan berbagai macam kemuliaan yang apabila kita bisa mendapatkannya, maka kita akan menjadi orang yang paling mulia pula. Al-Qur'anul Karim dalam perkembangannya ketika diturunkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW itu berbentuk hafalan. Kemudian setelah Rasulullah SAW wafat, Al-Qur'an ini dihafal oleh para sahabat. Dan setelah itu ada kegelisahan dari kalangan para sahabat yang apabila Al-Qur'an itu hanya sekedar dihafal oleh para sahabat, maka dikhawatirkan generasi selanjutnya tidak akan bisa membaca dan menghafal Al-Qur'an, karena kita tahu sendiri pada zaman sahabat yang hafal tentang Al-Qur'an banyak yang gugur di medan peperangan. Sehingga di masa Abu Bakar Siddiq, Al-Qur'an ini diusulkan untuk menjadi mashaf, ditulis dalam bentuk mashaf. Melalui perkembangannya maka Al-Qur'an menjadi mashaf dengan sempurna tepat pada zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan, sehingga sampai saat ini kita bisa melihat mushaf Al-Qur'an dan kita bisa membacanya, kemudian mempelajarinya. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu hadis mengatakan, Iqra'ul Qur'ana ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Bacalah oleh kalian Al-Qur'anul Karim, karena Al-Qur'an itu akan menjadi syafaat, penolong bagi pembacanya nanti di hari kiamat. Al-Qur'an akan menjadi penolong bagi kita yang membacanya apabila kita membacanya dengan baik dan benar sesuai dengan yang telah dicontohkan dan dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, maka kita selaku umat muslim harus berusaha keras dari semenjak dini, dari semenjak kecil,
untuk mempelajari bagaimana cara membaca dan bagaimana cara menulis Al-Quran itu sendiri, supaya ketika kita membaca Al-Quran tersebut kita mendapatkan pahala dan Al-Quran ini akan menjadi penolong bagi kita nanti di hari kiamat. Proses untuk mempelajari Al-Quran, maka kita harus terlebih dahulu mengetahui huruf hijaiyah yang mungkin sudah kita tahu bersama jumlahnya ada 28, dari mulai alif sampai huruf iya. Setelah itu maka kita harus mengetahui tanda baca atau yang disebut dengan harokat, yang mana harokat di dalam Al-Quran itu ada 4. Yang pertama fathah, yang kedua kasroh, yang ketiga dhammah, dan yang keempat sukun. Maka dengan modal itu insya Allah kita akan bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Namun tidak cukup hanya dengan memahami huruf hijaiyah dan harokatnya saja. Selepas itu kita harus berusaha keras bagaimana memahami makhorijul huruf, tempat keluarnya huruf. Karena setiap huruf mempunyai sifat yang berbeda-beda dan setiap huruf mempunyai tempat keluarnya yang berbeda-beda. Kalau seandainya kita membaca huruf hijaiyah di dalam Al-Quran, makhorijul hurufnya salah, maka akan mengakibatkan maknanya yang salah pula. Artinya ketika kita membaca huruf hijaiyah dalam Al-Quran salah makhraj, maka maknanya pun akan berubah. Karena ada keterangan yang mengatakan ziyadatul bina tadulu ala ziyadatil mana. Bertambahnya bentuk pengucapan huruf hijaiyah maka akan mengakibatkan bertambahnya makna. Salahnya mengucapkan huruf hijaiyah maka akan mengakibatkan salahnya makna. Salah satu contoh di dalam Al-Quran surat Al-Fatihah ada istilah atau ada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka kepadamu saja, na'budu kami beribadah, wa iyyaka dan kepadamu saja kami meminta pertolongan. Seandainya ketika kita membaca tasdidnya hilang, seperti ini misalnya dibacanya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka artinya akan berubah. Iyyaka seperti sendalmu, na'budu kami ibadah kepadamu. Wa iyyaka dan seperti sandalmu, nasta'inu kami meminta pertolongan kepadamu. Atau dalam kalimat yang lain misalnya Allahu Akbar, artinya Allah yang maha besar. Ketika pembacaannya salah, Allahu Akbar, maka artinya akan berubah menjadi Allah seperti bedug. Dan ini akan mengakibatkan mengakibatkan kesalahan dalam makna. Oleh karena itu, langkah kedua Bapak ulangi untuk membaca Al-Quran supaya baik dan benar. Selain kita memahami huruf hijaiyah, harokat, kemudian kita harus memahami makhorijul huruf. Yang ketiga, setelah itu dipahami, maka kita harus mempelajari tentang ilmu tajwid. Karena di dalam ilmu tajwid dijelaskan bagaimana ketika nun mati menghadapi huruf halak. Di dalam ilmu tajwid dijelaskan ketika ada nun mati menghadapi huruf mim. Di dalam ilmu tajwid dijelaskan bagaimana ketika nun mati menghadapi ba dan lain sebagainya. Ada mim mati, ada hukum mim mati, kemudian ada hukum gunah dan lain sebagainya.
Maka setelah ilmu tajwid ini dipahami, sempurnalah bacaan Al-Quran kita, baik dan benarlah bacaan Al-Quran kita sesuai dengan contoh dan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir yang keempat, untuk menyempurnakan kepasihan bacaan kita maka harus ada tahsinul Quran, membaguskan, melatih lidah kita untuk menerapkan bagaimana cara membaca baik dan benar melalui makhorijul huruf yang telah dijelaskan, melalui tajwidul Quran, ilmu tajwid yang telah dipelajari. Karena anak-anakku sekalian yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, memahami huruf hijaiyah, harokat, kemudian memahami tajwid, memahami makhorijul huruf saja itu tidak cukup. Karena itu semua hanya bagian dari teori saja. Di dalam pembacaan Al-Quran supaya benar-benar fasih, maka harus sering dilatih, yaitu dengan cara ditahsin. Metode tahsin ini ada beberapa pendapat menurut para ulama, diantaranya seperti talaki. Talaki itu murid membaca Al-Quran di hadapan guru, kemudian disimak oleh guru, apabila ada yang salah dikoreksi oleh guru. Metode yang kedua, guru membacakan Al-Quran kemudian diikuti oleh para siswanya. Maka dengan cara seperti itu dan latihan dengan maksimal, insya Allah bacaan Al-Quran kita akan baik dan benar. Sehingga pada akhirnya ketika Al-Quran ini dibaca, sekalipun kita tidak tahu maknanya, kalau pembacaannya sesuai dengan ilmu tajwid akan menjadi pahala buat kita, dan insya Allah Al-Quran akan menjadi sapian, sesuatu yang akan menolong kita nanti di hari kiamat. Mungkin dari Bapak dicukupkan sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.